Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Malam hari ini kembali kita akan merefleksikan firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 15 hingga pada ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Kebenaran yang sejati. Ayat 15, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut merefleksikan bagian teks firman ini, kita mengetahui bahwa surat Filipi ini ditujukan kepada orang-orang kudus atau orang percaya yang ada di Filipi. Bapak Ibu Saudara, kita bisa temukan di pasal 1 ayat 1. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jelas surat Filipi ini ditujukan dan dialamatkan kepada orang yang percaya. Maka tentu orang percaya tidak pernah akan lepas dari tantangan, persoalan, dan secara khusus tantangan iman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka Paulus sebagai seorang rasul dan seorang penasihat yang baik, dia selalu mengingatkan, memberikan masukan bagi pertumbuhan iman gereja, sehingga gereja atau jemaat yang ia layani mereka tetap bertumbuh kokoh di dalam panggilan akan Kristus. Sehingga dalam bagian ini juga Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi agar mereka berpikir dengan baik, tentunya dalam hal iman mereka, pandangan mereka kepada Kristus saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan inilah kita akan belajar dengan satu topik, yaitu tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah dan peganglah pikiran yang memberi kekuatan bagimu. Bapak Ibu, menurut Wikipedia, pikiran adalah gagasan dan proses mental. Berpikir memungkinkan seseorang untuk merepresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadapnya secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan. Kata yang sama juga merujuk kepada pemahaman atau kesadaran, gagasan, dan imajinasi, yaitu ketika kita berpikir maka melibatkan manipulasi otak terhadap informasi-informasi yang kita terima, seperti saat kita membentuk konsep, terlibat dalam pemecahan masalah, melakukan penalaran, dan membuat keputusan. Nah, hal-hal demikian melibatkan pikiran. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam refleksi kita di malam hari ini, tinggalkan kelibatan atau pikiran-pikiran yang membuatmu lemah, dan peganglah pikiran yang memberi kekuatan kepadamu. Bapak Ibu, kita tahu bahwa pikiran adalah dia bisa membuat kita maju, tetapi juga pikiran kita ketika negatif, ketika kita tidak berpikir positif, maka dari pikiran jugalah dia bisa melemahkan kita, dia bisa membunuh kita. Nah, kita tahu orang ketika dia berpikir, maka dia akan bertindak apa yang dia pikirkan. Kalau kita lebih jauh lagi akan melihat, maka banyak filsuf-filsuf di dunia ini, banyak orang-orang cerdas di dunia ini. Dengan pikiran-pikiran mereka bisa mencetuskan, menciptakan banyak hal-hal, bahkan secara khusus dalam hal filsuf-filsuf yang tentunya menyeleweng terhadap pengajaran tentang iman Kristen. Banyak sekali hal itu kita temukan di dunia ini. Tetapi di renungan kita di malam hari ini dikatakan, tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah. Pikiran yang membuat kita tidak bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Pikiran yang membuat kita lemah. Pikiran yang membuat kita tidak bisa bertumbuh dan maju di dalam panggilan Kristus. Mari dengan ajakan daripada Rasul Paulus ini, mari kita sempurnakan pikiran demikian dengan pikiran yang baik. Dan itu kita harus dinyatakan
di dalam Tuhan. Maka kita harus ketahuilah bahwa setiap orang percaya telah disempurnakan oleh korban penebusan Kristus. Hanya melalui korban dan penebusan Kristuslah menyempurnakan pikiran-pikiran kita yang salah, yang adul, yang hancur. Karena pikiran kita tidak berdasarkan pada iman kepada Kristus, maka semua pikiran itu campur, adul, dan tidak sistematik. Dalam hal sejarah khusus adalah pikiran kita, cara pandang kita kepada Kristus. Ketika kita hidup di luar daripada Tuhan, maka cara berpikir seseorang itu akan adul. Bagaimana dia melihat kepada Kristus, bagaimana dia menilai, bagaimana dia memandang kepada Kristus, itu akan adul. Tetapi kita sadari dan mengetahui dalam hal ini bahwa hanya melalui penebusan Kristuslah menyempurnakan itu semua. Oleh sebabnya, jangan sampai pikiran kita melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Mulai dari saat ini tidak ada lagi pikiran-pikiran yang negatif yang melemahkan hidup kita. Karena pikiran-pikiran yang negatif akan melemahkan iman kita, akan melemahkan pelayanan kita, akan melemahkan dalam semua lini segi kehidupan kita. Tetapi pikiran yang bersumber daripada penebusan Kristus itu sendiri, pikiran yang bersumber daripada Tuhan Yesus akan membuat kita bergairah dan maju di dalam Tuhan, akan bergairah, maju, dan melayani Tuhan. Maka daripada itu, mari kita tinggalkan pikiran yang membuat kita lemah dan peganglah pikiran yang memberi kita kekuatan sehingga kita maju di dalam Tuhan dan melayani Tuhan dengan pikiran yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu pikiran yang memberi kita kekuatan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom.